Kepada panjenenganipun Rama Yai Abuya Kiai Miftahul Ahyar untuk membawakan Mauidhatul Hasanah ten dalu menika. Wekdal saha panggenan kawula sumanggake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wala yarduna bidini lil misas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yawmaz ziham wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yuna sayyidana Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma inni as'aluka binuri wajhil azim alladzi mala'a arkana 'arsyil lail azim wa qamat bihi awalmul azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyil azim biqadri azamati zatil lail azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmil lail azim salatan daimatan bidawamil lail azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dzalik wajma' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqdatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidzatina min jami' wujuhid dunya qabla al-akhirati ya azim. Amma ba'd. Hadaratil qurama al-izza wal ulama wal masyayikh al-abajil wal amathil. Sebelah kiri saya pengasuh pondok Jatayat menghimpun putra-putri yatim piatu. Inggih menika Bapak Kiai Kholisin dan semua pendukung asatid, ustadzat, donatur dan kegiatan untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya anak yatim piatu, sebuah amalan perbuatan kang mulya. Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Subagio, beliau sering ke PBNU, menurut cerita beliau, alhamdulillah berarti NU nih ya. Cuma bapak-bapak ibu-ibu kaduan jarak ini panjenengan kaduan apa malah untuk sing kosong, tolong sing teng pinggir-pinggir nih, sing singidan niki mriki ado-ado Surabaya mriki nggih ada kendaraan nih gangguan, umpami kula balik wonten alasan gak sida nekani wonten alasan, tapi kula
tekad terus berangkat sampai di sini sampai jam 11. Lah kok teng mriki padha minggir ngeten iki. Ayo maju sing mburi-mburi niku. Biasa wong Pekalongan apa Wonopringgo seneng ngaji. Semangat ngaji napa meniki tahun baru mana semangatnya ini? Diwacakno nyebut asmane Kanjeng Nabi sing sholawat nggih namung setunggal kali. Nggih ta? Lah niku wau. Nggih. Ayo semangat tahun baru ini. Adalah tahun bersemangat. Monggo kersane kula kenal sing pinggir-pinggir niki, sing ngitan niki. Rupane sing pinggir iki soleh jajan dadi gak gelem nengah. Anteng. Bu. Ayo monggo. Ganjarane wungkul nek tengah. Nek pinggir ganjarane cuma seperapat. Monggo yang di pinggir-pinggir. Nggih, ini tahun baru Hijriyah yang mana peristiwa hijratun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa ingkang luar biasa, di samping mengandung pelajaran-pelajaran yang luar biasa tentang pengetahuan. Kalau lajengaken Bapak Komandan dan Ramil, Bapak sinten? Bapak Purwanto, para sesepuh menawi wonten Pak Camat, Pak Lurah, niki pengurus MWC, PCNO malah, alhamdulillah, kirang nopo panjenengan pengurus PCNO hadir, ya, PCNO ini tingkat kabupaten, bupati ini NU, cuma mboten bayaran nih. Monggo. Semangat. Mungkin bubar jam pinten? Jam 2 subuh. Jam 7 ketara nek gak tau salat subuh. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Sayyidina Maulana Muhammad. Para oten kiai saking Pasuruan, Gus Rijal, Kiai Rijal, sak keluarga, wonten malih jajaran ranting Wonopringgo, se-Wonopringgo. Kemungkinan nonton jajaran muslimat, fatayat, nek ansor pun jelas niki bansere niki. Ibnu IPPNO, sedaya anderbu Nahdlatul Ulama, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya kula dereng sehat estu. Wekdal haji teng Mekah Madinah prima kesehatannya, wangsul mulai watuk-watuk masuk angin, linu-linu lan sak pitur pilek. Tapi kalau mendengar Wonopringgo adalah basis Nahdawiyat, basis muslimin muslimat, basis kesaenan, tiang ingkang remen pengajian-pengajian. Kula berangkat, alhamdulillah, senajan telat, kula saged dugi
senajan telat tapi nggih pas kedatangan kula niki nggih pas telat. Mugi-mugi saged memberikan nilai tambah ngobati napa ingkang wonten kekurangan-kekurangan teng mriki. Allahumma para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sepintas masalah hijrah Kanjeng Nabi ingkang atas petunjuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, wekdal niku banyak usulan-usulan agar tahun baru Islam ditaruh di bulan Ramadan, ditaruh di peristiwa-peristiwa besar. Tapi sahabat Umar dawuh usul ingkang sae di salap teng bulan Muharram. Antara lain kan bulan Muharram ini bulan mulai kepulangan para jamaah haji. Nek pun Muharram jamaah haji niki umumnya pun padha wangsul. Buktine Bapak Wabub niki nembe wangsul saking haji dan beberapa yang lain. Dan nilai-nilai penting akhirnya dipun setujui tahun baru Islam dawah teng bulan Muharram. Nek panjen nyebut bulan Muharram bulan napa? Suro. Napa malih tanggal 10 ada peristiwa besar, peristiwa kemenangan ngene iku Asyura. Wonten wirid-wirid khusus mulai awal Muharram ngantos Asyura. Muharram dipun damel sebagai tahun baru Islam. Di samping kembalinya umat Islam saking ibadah yang mulia, ibadah haji, ibadah ingkang paling ikhlas tampaknya dari berbagai yang lain, paling bertauhid. Nggih, sajane wonten malih ibadah yang betul-betul ikhlas, nafsu boten saged ikut menunggangi, ikut campur kados poso. Tapi demonstrasi keikhlasan, totalitas kepasrahan itu banyak terjadi berada pada perjalanan haji. Niki pun haji sedaya nggih. Pun haji. Kula dongakno tahun ngarep haji. Pokoke sing mempeng hajine nggih. Niki sing pinggir-pinggir kepengin haji mboten? Ya, ayo nengah nek pinggir. Nah, ini ya. Haji niku dipun janjikaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur niku yang isine ketaatan, kebaktian, tidak tercemar kecampuran pelanggaran-pelanggaran maksiat. Napa haji napa Bu? Mabrur napa mabur? Nah, mabrur ya. Nek mabure nggih mesti mabur. Tapi wonten sing naik sepeda niku berapa puluh bulan. Lah nek sampean kuat. Dari Kanjeng Nabi tidak ada pembalasan yang patut dibalaskannya kecuali surga. Niki cara balaghah sebuah tarkib yang
nilainya sangat tinggi. Katakanlah hampir sama dengan tarkib la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Haji mabrur tidak akan mendapatkan balasan kecuali lumeh sami. Hampir ibadah yang lain yang utama-utama kados sholat, lebih utamanya ibadah, pahalanya mboten kados haji. Janjine. Kenapa? Coba haji sebuah ibadah yang mumayyizah, istimewa, spesifik, tidak bisa dilakukan dimanapun, ya, kecuali di Mekah. Semua rangkaian ibadah manasiknya dilaksanakan di Mekah. Niku luar negeri napa dalam negeri? Luar negeri. Nek ana wong haji kok dilakoni nduk Jember, mardut, bahkan bisa syirik, musyrik, karena mengingkari. Bayangkan semua manasik dilakukan di Mekah. Disitulah para anbiya mulai Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam, para ulama, para aulia ngantos sak mangke termasuk Bapak Wakil Bupati melaksanakannya di tempat yang dilaksanakan oleh beliau-beliau para anbiya dan rasul. Mungkin waktu menginjakkan kaki tenggene Mekah juga teng Madinah ngepasi sukune Bapak Wakil Bupati lan jamaah pas kali bekas teracae sukune para anbiya dan rasul, khususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawafe nggih teng mriku ndak bisa dipindah-pindah. Nggih, wukufe ya tetap di Arafah. Wonten batas nggih, bidayat nihayate Arafah. Iki ngerti apa paham lho mboten kira-kira niki? Kalau ngomong ngeten iki lho paham lho mboten? Ketoke semelek kabeh. Ketoke. Ojo-ojo pikirane pun teng pundi-pundi niki. Nek paham kalau terusaken sekedhik. Nek mboten paham kalau tinggal mulih. Kalau lanjut nggih. Haji riyen niki kan berkaitan tasik kepulangan jamaah haji di bulan Muharram. Muharram sebagai tahun baru yang kita harapkan Indonesia ini banyaknya para hujjat umar yang mabrurin, yang makbulin. Karena apa? Bukti wong sing haji ini mabrur, tindakannya, kelakuannya luwih apik timbang sadurunge haji. Iku terbukti. Kenapa? Ya itu tadi. Coba kita mulai. Haji niku kan diawali dengan ikhram. Melepaskan semua atribut-atribut duniawi. Wis pokoke teng Indonesia sing dadi sebabnya perpecahan karena gara-gara bedanya baju. Ono baju sing kuning, baju hijau, baju abang. Oh ini kelompok sana, kelompok sini pecah. Gini, Mekah kita mau tidak boleh lepas semua atribut duniawiah. Semua niki sisae watuk sing winginane niku. Dereng tuntas. Keratan wong Wonopringgo durung kebagian watuk kula. Jadi sebelum dia melangkah melewati batas untuk melaksanakan ikhram haji atau ikhram umrah, jangan ada satupun embel-embel atribut yang nempel yang menjadikan perpecahan, perbedaan.
Sedaya ndamel pakaian yang tidak berjahit. Warna silahkan, tapi asal tidak berjahit. Ya karena yang pokok tidak berjahit nih. Gara-gara jahitan ini yang sombong. Gara-gara jahitan ini potongan. Iki jahitan di, model di. Itu menjadi berbeda. Tapi diutamakan yang putih. Maka ini kain ikhram yang dijual dan hampir semua jamaahnya niku pakai kain putih semua. Wis koyok naliko kiamat ngoten niku lah. Jadi artinya apa? Jangan sekali-kali Anda melangkah melewati batas mikot. Anda masih mengenakan atribut duniawi Anda. Masih pakaian berjahit, pakaian kesombongan, pakaian keakuan, egoisme. Tidak boleh berminyak, tidak boleh bersolek, surian mawon. Nek kira-kira njebabno rambut rontok, kena denda, dilarang. Jadi dari batas awal sudah disamaratakan. Lalu yang ada hanya ucapan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kumawon dermemel kayak wong gendeng nggih madosi Gusti Gusti nggih kula nyembadani napa panggilan panjenengan Gusti labbaika ajabtu laka ijabatan ba'da ijabatin. Gusti kula dateng saking negara Indonesia kampung pundi niki Sasro Tirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten datang ke sini untuk mencari Engkau ya Allah, menyembadani, nyanggupi timbalan panjenengan Gusti. Niki luar negeri membutuhkan sanggup bekal yang banyak. Pinten sak mangke ongkos haji. Nah, pun munda sak mangke. Ya 50 sekian juta. Niku haji ini dereng tasyakurane. Itu keluar ini ku mendapat subsidi saking pemerintah. Nek asli ini haji nek biaya piyambak diurus piyambak lebih daripada ratusan juta. No pemalih haji furoda meh wonten ingkang 1 miliar. Winginane kata sing furoda boten kumanan panggenan teng Arafah niki lho boten keduman kemah. Para bapak, para ibu. Terus tawaf seperti orang sedang bingung mencari Allah 7 kali berkeliling. Di saat itulah Allah membanggakan. Malaikat dipanggil, ya malaikati. Hei malaikat semua, lihat inilah hambaku datang dari tempat yang jauh mencari aku. Di saat-saat ngoten dilarang bercumbu rayu walaupun dengan istrinya, omongan-omongan kotor, ya. Bahkan jabuti suket tanaman yang ada. Sehingga artinya apa? Orang yang sedang haji begitu menyatakan niatnya. Contohnya nawaitul hajja wa akhramtu bi, berarti dia sudah sama dengan yang lain. Dirinya sudah hilang. Cirinya, wujudnya sudah sama dengan yang lain, sama dengan rumput, sama dengan laler. Ya, sama dengan binatang-binatang. Karena sudah tidak boleh diganggu. Itu berjalan selama ikhram haji juga umrah.
tawaf yang begitu dibanggakan oleh Allah. Lalu wukuf di Arafah, Pak, Bu. Ini penggelontoran dosa massal. Kulo waktu tahun 77 tasik haji piyambakan masih ada kapal laut. Ini mengalami peristiwa yang sak mangke sulit terulang. Nopo? Waktu wukuf di Arafah, begitu masuk waktu maghrib, tiba-tiba datang berbondong-bondong ribuan anjing hitam, asu ireng di padang Arafah, ribuan. Loh, dugi pundi niki datangnya? Kula melihat barat, timur, utara, selatan, tidak ada hutan, yang ada hanya tanaman Soekarno yang masih kecil. Semua gurun Sahara. Kok tiba-tiba datang ribuan anjing? Dari mana? Sakniki pun sulit mangke ngeten niki. Akhirnya kula tasik bingung, di tanah suci, tanah haram kok ada anjing, ada ireng kabeh. Ini keanehan, keajaiban. Akhirnya kalau buka-buka ketemu hikayah ba'du sholihin waktu haji sabu ini ketinggalan waktu wukuf. Teng sabu ini kan nonton donga, nonton napa mawon teng mriku. Akhirnya bangsul badhe mundhut sabuke teng Arafah. Ternyata padang Arafah sudah dipenuhi oleh binatang-binatang yang kita menganggap binatang yang menjijikkan. Antara lain kethek, semal kethek, semerap. Tahu madakno rupa. Sing pesek niku lho. Nek mangan gak tau iso, ayo sapa pesek mangan gak tau iso, iku kaya jenengan lho sing sanjang. Kethek, asu ireng, celeng. Loh, ini dari mana? Akhirnya grogi kiai niki wau. Akhirnya ndak jadi diambil sabu ini wau. Badhe wangsul. Dadak wonten sing manggil, "Kiai, balik Kiai." Pikirane, loh ada orang, berarti saya punya teman. Kok manggil-manggil. Kembali ndak ada manusia blas, nggih kethek, celeng kali asu niku. Akhirnya ngomong ngeten dadakaken. Kethek-kethek niku saged ngomong, "Pak Yai, kula niki dosa-dosane lan watek-watek eleke tiyang sing kala wau wukuf teng Arafah mriki. Diglontor, dilorot rupa kula niki." Mangkane hadis Kanjeng Nabi, "A'dhamu dzamban man idza waqafa biha wa dhanna annahu la yaghfiru dzunubah la yughfaru dzunubu." Orang yang akan mendapat dosa yang sangat besar manakala dia wukuf di Arafah kok mengira dosanya tidak diampuni. Jadi ngira dosa gak diampuni, malah dosa gede teng Arafah. Mangane Arafah tempatnya menangis, mohon maaf, tiang berdoa begitu waktu wukuf Arafah. Lah niku dilorot rupa kan wonten sing tiang wateke kethek. Ya napa? Nggih tiyang ingkang niku termasuk tiyang ingkang bakhil, tamak, nggih, medit, merit. Coba tinggali kethek-kethek niku. Nek duwe makanan niku kene durung tek anu maneh. Mungkin tangane tengen, ana maneh kiwa, ana maneh sikile, ana maneh ketamaan-ketamaan yang seperti itu. Babi lebih cemar lagi. Asu Quran gambarno intan haru yalhas au tatrukuhu
Ya, punya watak yang walaupun mungkin binatang yang paling cerdas gampangan paling mudah diajari, tapi dia punya watak dasar yakni melet-melet. Melet-melet itu biasa wong sing nek dituturi melet nggih disenengno melet, diseneni melet, lah jangan sampai kita itu. Makanya penting nih. Satu, haji tidak boleh dilaksanakan di tempat yang lainnya kecuali di tempat disitulah para anbiya dan rasul, para ulama. Yang kedua, ibadah yang lain, sholat silakan. Mau dilakukan di mana? Di masjid, di langgar, di rumah, atau waktu bepergian di Jakarta, di Surabaya, boleh. Puasa juga boleh. Syahadat pun boleh dilaksanakan di mana? Ya. Zakat, sebagian ulama boleh. Bu, teng pundi bu? Bu, teng pundi? Pipis, balik malih nggih. Nek mboten balik aku tak pipis pisan. Gak balik. Allah salam Muhammad. Pun itu keutamaan kon haji. Totalitasnya seperti itu, gak ngilingi awake. Rupane dawul-dawul, rambute ruwok-ruwok, pakaiane berbau, awake tidak boleh terkena sabun wangi, minyak wangi, baune bau 17. Itu ada dalam haji. Tapi sholat, zakat, puasa, syahadat sama-sama rukun Islam. Milo, kalau orang-orang semacam ini pada datang lalu mengikuti, mengisi tahun baru Hijriah, insya Allah cita-cita kita tahun perubahan umat Islam akan betul-betul punya wibawa. Setiap datang tahun baru Islam Muharram selalu diharapkan ini tahun kemenangan Islam, ini tahun kejayaan Islam, tapi hasilnya sampai sekarang tasik merupakan sebuah moto, wacana dan sebagainya. Ini perlu diperbanyak orang haji. Biar nanti pada masuk bulan Muharram bersama-sama. Tapi senaoso panjang dereng haji, tapi semangat menghidup-hidupkan tahun baru Hijriah insya Allah. Insya Allah dicukupi dening Gusti Allah. Allahumma. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Jadi tahun baru Hijriah niki Pak, pun dianggap Kanjeng Nabi niku melarikan diri. Karena takut dianiaya, mboten. Kanjeng Nabi niku nabi napa rahmatan lil alam, nabi yang diutus semua alam. Bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin. Semua alam sampai malaikat pun masuk dalam risalah pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah salam Muhammad. Ngertos nggih, dadi Kanjeng Nabi itu nabi untuk jagat raya. Nabi kita nih lho. Bu, sik wonten apa mboten? Niku sing mantuk-mantuk mau niku. Sik wonten nggih. Kuwatire ana rupa gak ana swara. Nek bapak-bapak sik iso rokok-rokokan. Nggih. Jadi Nabi Muhammad itu memang diutus bahkan aslul makhlukat. Umpama Kanjeng Nabi mboten diciptakan, ndak ada langit bumi, ndak ada sampean. Masa mau melarikan diri hanya karena dianiaya, hanya karena dihina, hanya karena diancam. Memang ada ayatnya tentang surat Al-Anfal itu ayat 30.
Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru lisbituk ayaktuluk ayukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sama tingali di Quran wonten apa boten? Ingatlah Muhammad di saat orang kafir membuat makar, rencana jahat kepadamu Muhammad, akan menangkapmu hidup-hidup, lisbituk, au yaktuluk, atau mau membunuh kamu, au yukhrijuk, atau mengusir kamu. Nangkapnya ini buatan sembarangan, direncanakan. Abu Jahal dengan Darun Nadwan itu merencanakan, sangat rigid, terkonsep. Apa rencananya? Kanjeng Nabi ditangkap, dimasukkan penjara, lalu penjara tidak ada yang tahu, mungkin di bawah tanah, sehingga tidak ada orang yang bisa nyambangi dan sebagainya. Dan selamanya. Jadi dulu ini pun wonten rekayasa-rekayasa ngaten ini pun. Au yaktuluk, atau dibunuh. Dibunuh, dihilangkan jejaknya. Tidak diketahui makamnya di mana. Kalau masih diketahui makamnya, akan banyak pengikutnya berziarah, akhirnya mendirikan kelompok, akhirnya mendirikan grup, akhirnya menjadi kekuatan, mengancam. Au yukhrijuk, atau diusir dari negaranya. Ya? Ini pilihannya. Tidak takut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak karena itu. Wong niki Nabi ne jagat raya. Rasul yang diutus untuk membangun, memakmurkan bumi ini. Ya? Menunjukkan bahwa isi langit, isi bumi itu diperuntukkan untuk kita. Untuk kita kelola sekuat-kuatnya, semampunya. Karena kitalah yang ditunjuk sebagai pemakmur bumi. Faham apa gak? Faham apa mboten? Endi wonge sing gak paham? Nah ini. Itu Kanjeng Nabi. Jadi cuma diancam bunuh apa? Diancam penjara apa? Tanya Pak Dan Ramil nih. Banyak orang yang kadang malah menantang untuk dipenjarakan, untuk dia. Karena di sana dia bisa membangun kekuatan. Jadi Kanjeng Nabi hijrah meninggalkan itu sudah dimulai sejak para sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah berapa kali. Bahkan Kanjeng Nabi mencoba ke Taif, dianiaya. Ya. Ini dan Kanjeng Nabi tidak tergesa-gesa, sebetulnya ada kesempatan sejak awal Kanjeng Nabi langsung pindah ke sejak Aqabah pertama dari Madinah berbondong-bondong orang berbaiat, tapi Kanjeng Nabi belum. Ini kenapa? Sebuah perencanaan yang matang, strategi yang luar biasa. Nabi nih punya strategi unggul, strategi ulung lah umatnya ya nopo. Nopo strategi sampean? Pak, Bu, strategi sampean nopo untuk bisa mengemban amanah ini loh apa? Tidak ngaji jam 11 ngoten pun deklak dekluk. Balik-balik nang jeding alasane pipis. Tapi untung teng Indonesia napa malih teng ngono tasik saged ngaji ngeten iki. Teng Timur Tengah Pak Bu, teng Arab, teng mboten wonten ngeten. Makane matur nuwun dumateng Kyai Khalisin nggih. Meneh dibangun niku pondoke anak yatim piatu niku. Bentuk tasyakur panjenengan, terima kasih panjen tiang sing purun ngrumat anak yatim. Dengan Nabi ana waqif yatim fil jannah kahata ini. Aku lan wong sing ngurus urusan anak yatim
nduk swarga bareng-bareng kayak driji lho niki. 11 12. Mulia. Dan coba teliti orang yang sekarang sukses-sukses di Jakarta, di kota-kota besar, sukses menjadi pemimpin besar, pengusaha besar, berbisnis sukses. Coba sandingali, waktu kecilnya dia menderita, termasuk ditinggal orang tuanya. Naga 9 yang asetnya melebihi daripada aset bangsa Indonesia semuanya. Nggih. Saman serap naga 9. Seberap. Gak ero nduk Wonopringgo. Kudu ro wong Islam kok. Wong Islam itu punya Isra Mi'raj, punya nuzul Quran, punya maulid, punya tahun harus cakrawala pemikirannya itu luas. Disebut naga 9 itu dulu mungkin jumlahnya 9. Sakmangke pun berjumlah 18. Dari 18 orang ini kekayaannya mencapai 82% dari kekayaan seluruh bangsa Indo. Cuma dimiliki wong 18. 82 per. Jadi duitnya tidak bisa dihitung. Gak anak seirine. Lah sing 18 dibagi seperti Pak JK, Pak Khairul Tanjung, Pak umat Islam Kongo Barat Kongo yang Muslim niku cuma oleh kebagian 18%. Seluruh Indonesia kula mboten semerap sampean kebagian piro persen. Sing nduk ngarep-ngarep lho kebagian pirang persen. Mungkin ya 0,000, bahkan dari 18 orang, satu orang yang kekayaannya melebihi daripada 50%. Satu orang Pak, Bu. Kekayaan seluruh Indonesia nih loh. Sak tambangnya, sak apa yang kekayaan yang di perut bumi, di dasar laut, di hutan, di mana. Apalagi lautnya itu kekayaan belum bisa dimaksimalkan. Sampai dicolongi dari luar negeri ini. Iwak gede. Itu saja Australia bisa kaya raya gara-gara cuma nyidui ikan yang dulu waktu bertelur sampai menjadi beruyak, bertelur menjadi beruyaknya di Indonesia. Begitu sudah menjelang dewasa berimigrasi ke Australia, ke Filipina, kemana saja. Jadi ngendok Indonesia, perairan Indonesia, netas Indonesia, tapi sing panen luar negeri. Ada apa ini perlu dijawab ambek wong Wonopringgo niki. Wonopringgo kudu bisa jawab. Kapanan ini untuk yang Madura ditangkep teng perairan luar negeri, perbatasan teng daerah Filipina, kabeh ngotot. Kamu melanggar. Tidak melanggar Pak, saya dari Madura ngejar ikan saya yang lari ke sini maksud saya. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Ini kudu sugih wong Islam. Haji niku salah rukun kudu luar negeri. Niki sugih kabeh durung. Pun kok modele kaya ngene. Insyaallah, wis pokoke sing sregep nggih, sing anak-anake dididik sing apik. Dipondokno. Karena sekarang yang masih bisa kita andalkan lembaga-lembaga pendidikan yang mampu melahirkan anak didik yang benar dan pinter hanya pesantren dan lembaga yang dikelola oleh pesantren. Lainnya gimana? Tidak ada jaminan. Sekolah populer, sekolah unggulan,
sekolah favorit, apalagi yang juara-juara sampai di luar negeri, buat robot, buat juara. Tapi apakah ada jaminan dia menjadi anak yang benar? Yang saya tanyakan benar, pinter iya, tapi benar tidak ada jaminan. Padahal sak mangke sing penting niku Kanjeng Nabi itu sejak kecil mau disebut Al-Amin karena benar. Rasulullah Muhammad karena benar. Nah ini. Ya. Karena di pondok pesantren ada qudwah hasanah. Kak adik diawasi ketat-ketat, kak adik didhawuhi 10 tahun yang lalu, santri nurut-nurut, eling. Mboten wonten santri demo kiai sampai saniki mboten wonten. Tapi nek murid demo guru kata gimana makomnya guru, kemuliaannya tidak dihormati di mata, padahal dia bisa nanti jadi orang besar keranten jasanya guru niku. Wow. Tapi pondok saya alhamdulillah. Silakan pondok pesantren diisi dengan pendidikan umum yang tidak ada dikotomi. Ajaran ilmu pendidikan diniyah dan umumiyah itu sebetulnya sama, cuma bedanya yang diniyah langsung di bawah Rasulullah melalui Quran, melalui hadis disampaikan ulama, tapi yang umumiyah itu hasil peristiwa-peristiwa alam, ayat-ayat kauniyah, terjadi gempa, terjadi gerhana, terjadi ini melahirkan ilmu dan itu semua saking Gusti. Itu artinya semua. Cuma oleh Eropa Barat dirubah. Masuk ke Indonesia, ilmu umum sudah banyak menjadikan anak-anak menjadi murtad, menjadi kafir. Imannya menipis. Sama tinggal di televisi niku. Wonten napa niku? Iklan sampo napa namine. Ini bukan takdir ngoten. Rambut rontok niku lho. Rambut rontok bukan nek terus sampean apa rambut rontok takdir napa mboten? Rambut rontok lho takdir napa sanes? Oh. Warepan wis kena penyakit iki. Sing diarek iki mau ngomong sanes mau. Ayo coba ngadeg pengen rupane. Semua apapun yang terjadi di dunia ini, apapun itu tidak lepas daripada kok wani-wani ini nyebut rambut rontok bukan takdir. Lho ngoten niku kok ibu-ibu bapak-bapak kok oleh mengidolakan niki wae. Istiqomah oleh nduk ngarepe televisi nggih ngrungokno mendalami napa iklan-iklan sing ngoten niku. Itu juga termasuk hasil dari pondok pesantren harus bisa mengisi, mengembalikan nilai-nilai kemuliaan ilmu itu. Karena ilmu itulah kemuliaan kita. Dan pondok sampai sekarang masih siap untuk melahirkan anak didik yang benar sekaligus saat ini yang dibutuhkan bener lan pinter Bu Pak. Bener dok sak mangke denger sampean. Nggih napa mboten? Ayo dadi wong bener. Tapi gak pinter. Wah, gawe jujukan sampean. Tipu terus. Dibodoni terus. Pinter dok tapi gak bener, keblinger. Negara didol. Korupsi di mana-mana. Sing ketangkep KPK itu wong pinter napa wong bodoh? Hah? Pinter, tapi gak bener. Harus bergandengan. Loh ini makna hijrah. Hijrah itu perpindahan dari hal yang negatif ke yang positif. Karena hijrah yang asli dari Mekah ke Madinah sudah selesai. Sekarang tinggal hijrah yang lain. Ayo. Tapi tingkatkan kualitas pondok pesantren. Madrasah-madrasah, lembaga-lembaga yang di naungan pondok pesantren.
Semua akan bisa kita hasilkan hanya dengan tapi ilmu kalau tidak didampingi maka akan menjadi ilmu yang berselingkuh. Ngerti selingkuh? Ngerti. Makanya ayat-ayat pertama untuk mengukuhkan, melantik, menobatkan Kanjeng Nabi sebagai Nabiullah dan Rasulullah, di Gua Hira turun ayat yang pertama adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Yang pertama diturunkan sebagai bukti tanda kalau Kanjeng Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Turunnya wahyu, ya wahyu itu surat Alaq. Loh ternyata ayat-ayat pertama adalah perintah agar kita pandai membaca. Membaca ini ku mboten maca tulisan mawon. Nggih, tapi membaca semua apa yang bisa kita baca sampai alam sekitar ini harus bisa kita baca. Harus, memang betul harus. Di hadapan kita, belakang sekitar kita harus kita bisa baca. Maka para wali-wali Allah itu dunia ini bisa dilempit. Bisa membaca sekitar kita. Itu warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu ayatnya Iqra, bacalah, jadilah orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Gelar yang ada ambil semua. Di Tirta pun ini Sastra Dirjan ada ilmu ambil. Di mana lagi ambil. Ada gelar ambil. Di mana ada gelar ambil. Di barat Eropa ambil. Karena perintah menjadi orang mampu ini tanpa tapi yang penting harus kemampuan yang tanpa batas itu harus digandengi dengan bismi rabbik. Lah itu. Ojo Iqra itu. Tapi Iqra yang digandengi bismi rabbik inilah yang akan menyeimbangkan. Bismi rabbik inilah yang tadi saya sebut sebagai benar itu tadi. Jadilah orang yang punya kemampuan tanpa batas. Bismi rabbik dengan asma Tuhanmu. Nah ini kisah jadi benar. Yakni ibadah. Quran innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama pun harus didampingi oleh khasyatullah. Ulama tak tanpa khasyatullah. Nggih. Ya justru ini ulama su dari Imam Ghazali berbahaya. Orang yang alim lisan cuma alim cangkem itu, pinter ngomong, orang semua terkesima, orang semua tertarik, tapi buktinya nol. Soal beda gak iso dondomi, iso hujah gak iso ngelako, bal kedubal, bah bantal, bah kadal, bah geragal, akhirnya sing penting Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Hijriah Muharram harus ditandai dengan peningkatan pengetahuan. Nek mboten panjang tetap akan dijadikan objek terus dengan gaya selamatan terus sampai gaya rayaan terus sampai. Kanjeng Nabi natos ngengetaken, Bu, Pak, sik wonten nggih, Bu. Ketoke sing ngadep ngeten tapi gak ono. Ketoke ono tapi gak ono. Tapi sik wonten nggih jenengan? Sik wonten alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam pinten iki munan? Kirang pinten jam malih? Wong lungguh
meleset mawon mosok pegel mboten pegel. Nek kursi pegel. Cuma kotakane sentek mungkin. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah jami'an. Penting nih. Monggo mulai sekarang kita bangun. Momentum penting dalam kehidupan kita mulai sekarang ini. Bulan Syura ini, bulan Muharram ini kita gerakkan. Tingkatkan pengetahuan yang selalu didampingi oleh Bismi Rabbik, terutama anak yatim kalau biasanya paling berhasil anak yatim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak lahir dalam keadaan yatim. Lah nggih? Yatim napa mboten? Yatim Kanjeng Nabi niku. Sebelum lahir abai sampun wafat. Mboten menangi. Kenapa Gusti Allah damel seorang asul makhlukat terpilih, terbaik sealam ini lahir tanpa menututi abahnya agar gantungi mboten teng bapak, gantungi langsung dumateng Gusti. Biasa anak niku anak Pak, Bah, ya Papa. Itu kebanggaannya. Niki pun mboten tapi teng Gusti, maka lahir dalam keadaan sujud Kanjeng Nabi niku. Dan ini anak yatim-yatim itulah, coba nanti lihat anak yang tidak ditunggu oleh orang tuanya ini. Wis ojo kuatir kalong, ojo kuatir kentean, iki diganti dening Gusti Allah. Pun kada bukti ini. Para bapak, para ibu hadirat ini momentum. Jadi ilmu itu kalau tidak didampingi oleh khasyatullah, ilmu tidak didampingi oleh Bismi Rabbik, ilmu kalau tidak didampingi oleh ibadah, ilmunya akan berseling. Imam Khatib Al-Baghdadi teng kitabipun dawaken fit dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal, walladzi yunjika min tughyanil ilm al ibadah, walladzi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Di dunia ini ada dua perselingkuhan. Tughyan itu perbuatan yang melampaui batas. Tughyan itu dolim lah gampangannya, melampaui batas. Atau bahasa Indonesia disebut tughyan itu sebagai orang yang ini tidak disiplin. Tapi sedaya wau mungkin lebih gampang kalau kita artikan tughyan itu selingkuh. Selingkuh teng mriki paham ya? Bu, wonten kata selingkuh mriki. Kata. Ojo-ojo kabeh. Ternyata selingkuh ya ono lho gini. Kalau pikir Surabaya mawon. Rasulullah Muhammad. Di dunia ini ada dua perselingkuhan. Yang pertama perselingkuhan ilmu pengetahuan. Oke. Niki riwayat. Yang pertama perselingkuhan ilmu, yang kedua perselingkuhan dalam harta kekayaan. Untuk menyelamatkan perselingkuhan ilmu pengetahuan, al ibadah. Ibadah itu ya khasyatullah. Ibadah ya bismi rabbik. Tenggene RRT, teng Jepang, teng Eropa. Wah, sakniki orang-orang yang mendapat label ilmuwan. Bahkan mereka termasuk sampai ke memiliki jabatan profesor. Profesor niki kan tiang sing pun ilmune wis pokoke nglothok. Lah umume profesor niku budak-budak ndase. Saking akeh ilmune. Benten kali profesor nek protolan pemuda Ansor. Niki nggih profesor nih. Pemuda Ansor.
Sanes profesor Protolan Pemuda Ansor, tapi profesor sing dulu ditandai dengan kepala-kepala yang buta saking akeh ilmune. Tapi sak mangke kadat yang buta mboten gara-gara akeh ilmune, tapi kakian mangan makanan-makanan yang mengandung kimia. Kayak micin, kakean bangsane pengawet, nggih, sing ngenakno masakan ngoten niku. Akhirnya rontok rambutnya. Mateng Jakarta itu wonten perkumpulan Perbagin. Perbagin itu bukan perkumpulan olahraga, tapi Perbagin ini perkumpulan baduk kinclong. Podo budak ndase. Kakean micin. Kakean barang-barang kimia niku wae. Ini ya. Nopo-nopo dikimiai, diawetkan. Para bapak, ini di sana, bukan di sana, sekarang Indonesia juga ketularan. Mereka niki ilmunya, mesti ini ilmu itu kalau benar, didampingi benar, akan melahirkan produk-produk hasil ilmunya yang maslahat manfaat. Tapi mereka ndamel sak mangke niku wonten tengene Jepang niku namine Profesor Iro Isaguro, nggih. Isaguro kabeh ndamel boneka cantik. Tujuannya apa? Boneka ini untuk disiapkan menjadi pemuas lelaki hidung belang yang jomblo-jomblo, pemuda-pemuda sing kesepian. Loh, cita-cita pun ngoten. Gawe boneka untuk bukan boneka untuk membuat semuanya menjadi mudah. Dinamakan Android Asuna. Sama tinggali. Dulu di tahun 15 sudah banyak pemberitaan nih. Dia janji si profesor, saya minta waktu 10 tahun lagi. Boneka ciptaanku ini akan saya sempurnakan karena terdiri dari silikon-silikon pilihan sehingga kulite niku luwih halus timbang kulite. Ya kulite panjenengan lah. Nek dicekel ngeten kepleset sing nyekelnya. Wis pokoke full press body gak ono dempulane. Terus akan ditambahi ilmu kecerdasan. Ya. Napa sing dikenal dengan artificial intelligence niku. Akhirnya bisa kontak kali kita, bisa interaksi kali kita, merayu, nggodho, nggih, dan sebagian ngajak senang-senang. Kiamai janji 10 tahun lagi akan saya launching, saya lepas, saya sebar. Kok disebar nang ngene ngarepe madrasah, ngarepe sekolahan, ngarepe masjid, pasar-pasar untuk mencari mangsa niku, mencari pemuda-pemuda jomblo, nggih, lelaki hidung belang, iseng dan sebagainya. Coba profesor niki pikirane pun gawe ngerusak akhlak moral anak bangsa ini. Malah tengene Barcelona, Spanyol, ada seorang insinyur, nggih ngoten damel boneka. Boneka dikawini sendiri. Dikawini kayak bojo ngoten niku. Lalu dia bilang, ini nanti bonekaku ini saya buat bisa melahirkan anak dari saya. Bayangkan Pak, boneka wis ape ngembari Gusti Allah. Boneka dikei tambahan hasil teknologi yang bisa melahirkan anak. Kalau nanti boneka ini punya anak, itulah anak saya. Wis gendeng kabeh niki. Wong pinter kayak ngoten.
Pada tahun 15 di Tokyo ada 100 robot kawin antar robot. Loh, wis gak genah niki pun. Masya Allah, mila kula penting tahun baru ini monggo. Apalagi nanti tahun 2035 puncaknya bonus demografi yang di situ 70-75% yang dominan masa itu adalah warga, anak, anggota yang usia produktif. Usia produktif itu 16 sampai 55 itu usia produktif. Jadi WHO pun mengundurkan usia pemuda menjadi 55. 56 ke atas, 15 ke bawah minoritas. Hanya berapa persen? 25% dibagi yang 66 dibagi 15 ke bawah. Yang 75% ini orang-orang anak-anak yang produktif. Sehingga kita beronto, gandrung. Kapan ya? Kita iki nututi tahun 2035, puncaknya. Kebetulan Indonesia akan dapat bagian bonus demografi ini. Gambarannya apa? Kalau kita pada bonus demografi puncaknya, usia-usia produktif mendominasi, maka kesejahteraan akan merata, hidup akan senang. Karena produktif. Ya, wis gak angel pados pekerjaan, apa kekayaan alam bisa dieksplorasi, ya, bisa diberdayakan, angen-angen lamunan itu. Pak, Bu, kula ingetaken. Tapi kalau sejak sekarang tidak kita persiapkan, anak yang benar, pinter tok, gak bener. Anak gak bener tapi pinter, dibuktikan apa sakniki? Indonesia kaya raya. Tambang terbesar emas bukan hanya di Papua, di Maluku terbesar. Banyak kekayaan laut luar biasa. Madura kandungannya uranium, semen dan sebagainya. Lampung banyak. Ini kalau digali, sing gali wong bener netes kabeh keduman. Tapi yang gali orang-orang yang tidak benar, nggak netes. Okay? Akhirnya sampai sekarang mayoritas umat Islam masih tetap disebut minal mustada'afin, minal fuqara wal masa. Sinten niku sampean sedaya nggih? Nggih. Kenapa? Nah ini. Ulah mereka juga, tapi panjenengan tidak mau berjuang. Harus berjuang. Harus bergerak. Harus bagaimana bisa memulai. Makanya NU sak mangke Nahdlatul Ulama ingin memberdayakan bidang ekonomi. Pendidikan alhamdulillah sudah mulai tampak. Di Pekalongan pun nggak ada perguruan tinggi, ya. UNU, ada ITS, ITSNO, mulai sudah bisa bersaing. Rumah sakit sudah dibangun di berbagai cabang. Kari ekonominya. Berat ekonomi. Kulon niku waktu di Jawa Timur sebelum ke PB mendatangkan pakar, ahli ekonomi, bahkan menteri perekonomian. Ya datang, tapi selesai semua. Turu maneh. Berat. Kenapa? Ada ketakutan dari mereka orang yang saat ini sudah menguasai ekonomi Indo. Mereka berpikir kalau NU kuat ekonominya, hancur mereka. Maka dibuat, dinabobokkan. Pokoknya wong NU itu diucapi terima kasih, matur nuwun, ngoten wis turune ngipi-ngipi lho. Kalau ini pengalaman Pak, Bu. Tapi masih jadi wakil Rois Am dulu. Rois Amnya masih Kiai Ma'ruf Amin.
Kula wangsul di Jakarta, nggih, biasanya memang penerbangan terakhir jam 8.20 biasa. Batal maghrib, kalau diantarkan anak-anak saking PBNU, dadak dibelokkan ke gedung yang di Puntiniku Kemayoran. Kalau tanya, ada apa ini? Sekarang ini sedang kumpul sebagian 9 naga, sebagian. Lu terus apa hubungannya? Pokoknya Pak Yai nanti biar tahu. Pokoknya menyapa lalu bilang, bon kalau ikuti, menarik nih. Akhirnya masuk, memang ada beberapa meja di lobi nih, orang berkumpul di meja buntar kan beberapa. Akhirnya ada yang memberitahu, ini ada Kiai PBNU datang. Terus ngadeg jeglek, lari-lari kecil mendatangi kulo, menjabat tangan kulo, terima kasih NU, terima kasih NU. Lah kulo kan cuma longak-longok dong. Apa maunya, ndak kenal mereka, tiba-tiba mereka ngomong terima kasih akhirnya longgo kenalan. Oh ini yang disebut 9 naga itu. Beberapa tapi dari semuanya. Terus kalau berpikir, kenapa mereka kok mengucapkan terima kasih NU? Lah ini. Sing diucapi terima kasih sik tetep panggah istiqomah minal mustada'afin minal fuqara wal masa. Kok diucap terima kasih? Terima kasih cuma terima kasih tok, ndak ada tetesan. Akhirnya mikir ngeten, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Wah, ini siasat mereka seperti ini. Mereka gara-gara ada Nahdlatul Ulama di Indonesia yang mayoritas, negara menjadi kondusif. Karena NU itu tidak pernah dikenal ahli demonstrasi, ahli mengadakan gerakan untuk menurunkan pejabat di tengah jalan, nek wis dipilih bareng-bareng ayo wis selesai ini kan ngoten nggih. Pekalongan nggih ngoten. Mosok. Tidak pernah menurunkan, tidak pernah protes, tidak pernah itu. Akhirnya kondusif. Kalau kondusif, usaha bisnis mereka lancar, untungnya aman, tambah nekat. Ini gara-gara panjenengan loh. Nek kelompok liyane NU, demone berjelit-jelit gitu. Enggak, jelit-jelit ndak. Pokoknya didik demo, akhirnya macet, terganggu ekonomi. Enggak, perusahaan-perusahaan tutup, toko-toko tutup, gara-gara NU boten. Nah, akhirnya mereka merasa makin kaya, makin menguasai. Nah, NU harus diberi ucapan terima kasih saja. Karena memang berjasa untuk mereka, tapi mereka takut kalau diberi tetesan, cipratan, nanti NU kuat, kalah mereka. Pemenang NU sudah menginstruksikan jangan beli produk ini, jangan beli produk dari PCNO, MWCNO. Wah, cepet sugih, cepet jadi konglomerat kabeh nih. Itu loh. Ada pondok pesantren yang dulu itu ya sederhana, ndak mau napa ya bantuan buatan purun. Kula wekdal niku mondok teng Sidogiri. Begitu terus diumumkan santri ndak boleh belanja di luar, harus belanja di dalam. Saat niki Pak, mungkin pondok terkaya. Bangunannya terus membangun, membeli tanah lahan. Itu cuma Sidogiri yang kalau NU yang 150 juta, hampir 110 juta warganya, nek diinstruksikan ayo beli produk PBNU, produk PWNU, PCNU, MWCNU, ranting NU, entek yang lain, habis yang lain. Gimana Bapak Bapak? Mulai. Tapi ya kita noto, makanya sekarang PBNU sedang noto. PCNU akan diusahakan
punya kegiatan-kegiatan. Mila ada sekarang gerakan kemaslahatan keluarga, yang ini sekarang. Tapi ada validasi dan verifikasi dulu. Bagaimana bisa tanggung jawabnya nanti? Enggak, PC ini takkan punya MWC berapa? 30, tapi enggak kenal mereka. 30 ini bagaimana? SK-nya masih hidup apa? Dulunya gimana anunya? MWC takkan punya ranting berapa sekian, tapi enggak tahu. Iki ranting abadi apa ranting yang enggak pernah konferensi? Sik ranting 50 tahun ya sik. Gimana tanggung jawabnya kan gitu. Ini akan diberi nanti. Langsung menyentuh umat, ibu-ibu yang di bawah yang akan menerima. Ini upaya yang baik. Dan insya Allah akan diupayakan ada aset-aset lain yang nantinya insya Allah. Tapi sampean jangan, ya harus bergerak, harus dibantu donga, dibantu gerakan, anake dididik sing apik, dekek pondok pesantren, madrasah, nggih, diajari unggah-ungguh urip, hormat nang wong tuwa lan sak piturute, insyaallah ndak lama. Memang ini ujian, ganjarane akeh. Nggih. Tapi mosok sampean ngeten tok. Ujian ya ujian, ganjaran, tapi kita menjadi konglomerat juga ujian juga kan. Milih pundi melarat sampai konglomerat. Podo-podo ujian. Konglomerat nggih. Kan ngoten dungane fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan ngoten nggih. Tapi nek wong sak kersane Gusti Allah, tapi Gusti Allah akan nuruti ikhtiar kita selama kita punya ikhtiar, punya mau bergerak, umpama kok. Nah itu berarti orang yang sangat istimewa indallah. Bukti ini Allah seneng didadekno melarat terus seneng, cekne nangis terus nang Gusti Allah. Gusti Allah seneng napa? Dumunajat lan dungane tiyang niki. Lho ngoten kedah saged ngoten. Tapi kalau dongakno muga-muga sejahtera sedaya. Sing ngaji sama mangke ditungani muga-muga hasil barokah, rezekine lancar, barokah, sejahtera, keluargane sakinah mawaddah rahmah. Allahumma putra putrine dadi putra putri ingkang terpelajar lan bener-bener kabeh. Utang-utangi muga-muga padha kesaur. Cek bantere, kalau pikir gak ono sing diutang tiyang mriki. Kadang ya. Masya Allah. Dadakno. Nggih, muga-muga utang padha kesaur. Utang tahunan, utang bulanan, utang mingguan, utang harian, utang jam-jaman, utang menitan, muga-muga kesaur kabeh. Lan muga-muga syukur-syukur sing ngutangi gak gelem disauri. Allahumma. Para bapak, para ibu hadirat, kintene pun dalu nggih. Loh, pun lebih jam. Jam kalis langkung gareng kula, jam kalis lebih 7 menit. Ya napa? Dilanjut. Kula niki terus badhe teng Jakarta. Darat. Sejak pandemi niku selalu darat. Nggih tentu nggih jaga lah wis tuwek ngeten iki ya. Kudu dijaga. Cekap mawon nggih. Muga-muga malam ini sebagai awal kemakmuran kita, awal kesejahteraan kita, awal naiknya derajat kita, awal kepedulian kita baik pada diri, keluarga, putra-putri kita di saat pergaulan sing kados ngeten, dan awal kebaikan semuanya muga-muga dipercontohkan oleh MWC Wonopringgo, oleh desa Sastrodir, Jan, sak ranting-rantinge, sak pondok-pondoke, khususnya pondok anak yatim piatu, Tayat.
cok lali Jatayat ditulis. Tulis nggih. Jatayat. Kula nek mboten nulis lali. Mugi-mugi mawon. Allahumma amin. Mekaten kirang pangapunten wonten atur ingkang kirang nyuwun kirang sae, kurang alus, terkasar nyuwun dipun alusaken piyambak lah, dibenahi piyambak. Nggih, ngaten ingkang sekulaten. Nah, mboten nonton sing lintu-lintuan. Nggih, monggo kita mau suratul Fatihah kita hadirin kita Nabi besar Muhammad SAW, jami ikhwani min anbiya'i mursalin, jami ashabi azwaji dzurriyyat jami' wa jamil ulamil amilin wa syuhada wassallu ala sayyid Muhammad Imam Syafi'i hujjatul Islam Syabdul Qadir Ahmad Badawi Ibrahim Ad-Dasri Abdul Salam Syekh Al-Syadili bil Abbas Al-Mursi bil Sekandari Syekh bin Abbad Syekh Zaruk Syekh Abdullah Syarqawi Syekh Mukhyiddin Yahya Musanna Syekh Al-Haddad Syekh Jardani Wali Tis'ar radhiyallahu jami' thumma ila muasil jam'iyah Nadhir Ulama Syekh Nawawi Syekh Khalil Abangkalali Syekh Masari wa jamil ulama'ina wal hadirin wa hadirat fi jam' amkinah ya ulama'ina an-nahdin wan nahdiyat fi jam' amkinah wa al hadirin wal hadirat khususan ma'had Jatayat Wonopringgo Sastra Dirjan Wonopringgo mugi-mugi enggal-enggal terus dumadeg kanthi istiqomah lan kanthi sampurna lan dicintai kali santri-santri kali masyarakat ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma alimna ilman nafqahu awamraka wayhak warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana siyamana qiyaman ka anta khasyana wa taharrukana wa judana jihadana ya Allah wa hajjana umrana sa'yana qufana wa ramyana wa ziyaratina ya Allah wa amalan salihah tamim taqsiran tadid biha wujuhana ila alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ya Allah marzuqna ya Allah rizqan katsiran halalan thayyiban barakan fih min ghairi ta'abin wa nasab warzuqna ziyarata Makkah wal Madinah wal mazarat al mustajabat marra ba'da marra ba'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah mursna bi annaka lati la tanamu khna bika la yuram warhamna bika hanna anta waliyuna anta nasu anta maljauna kam min ni'matin an'amta alaina qalla bi anta syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qalla anta sabruna wa ya min inda ni'mati qalla anta syukruna falam yahrumna wa ya min inda baliyatika anta sabruna falam yakhdhulna wa ya min daral khati'at wal masi wal munkar walam yafdhahna anta salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allahumma ya Allah anta ya Allah anta dzul fadlil azim wa anta dzul karimil amin. تفضل عنا تفضل عن تفضل يا حاضر وحاضرات يا الله وعلمنا يا الله يا الله يا الله كرمنا برحمة الاستقامة والسعادة والسيادة والأمانة والصحة والعافية والمعافى والفرقان الزيادة والزادة والبركة السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد نعيما لا يدفد وقرة لا تنقطع محمد صلى الله عليه وسلم على جنب تقل لا إله نسينا طرفة عين ولا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا يا كريم يا كريم لك بدل الهدي إلى طريق الزهد الرشد وصل بعددك الحرف اللهم اجعل يا المعهد جاتيات يا الله معهدا معصوما معهدا صالحا معهدا يخرج منه التلاميذ والتلميذات يخرج منه النصيحين والنصيحات يا الله
yarjuminu min ulama al-amilin al-mujahidin fi sabilika ya Allah ya birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makaten kirang-kirang pengapunten ihdinas siratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.